Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam program Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Hari ini kita akan menyampaikan kisah tentang Nabi Saleh alaihi salam dan kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam dan juga kaumnya di beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim, seperti surah Al-A'raf, kemudian surah Al-Hud, surah Hud, Al-Hijr, Asy-Syu'ara, An-Naml, dan surah-surah yang lainnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad yang merupakan kaum dari Nabi Hud alaihi salam dengan rihin sorsorin atiyah, yaitu angin yang sangat dingin lagi amat kencang, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya yang beriman. Maka Hud alaihi salam dan pengikutnya yang beriman menjalani kehidupan selama waktu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mereka. Kemudian setelah Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya, para pengikutnya yang beriman meninggal dunia ataupun wafat, maka tumbuhlah atau muncullah generasi baru yang mana kesyirikan dan kekufuran telah meliputi mereka disebabkan oleh pengaruh dan tipu daya syaitan kepada mereka. Dan kemudian dari generasi ini pula lah muncul sebuah kabilah, yaitu sekelompok manusia yang memiliki nasab atau keturunan yang satu, baik itu dari ayah ataupun kakeknya. Kabilah ini dikenal dengan kaum Tsamud. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Tsamud adalah kaum yang tinggal di kawasan yang bernama Al-Hijr, yang terletak di kawasan pegunungan di semenanjung Arab bagian utara antara Hijaz dan Tabuk. Sekarang tempat tersebut berada antara perbatasan bagian utara kerajaan Saudi Arabia dan bagian timur kerajaan Yordania. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya Al-Bidayah wan Nihayah, kaum Tsamud adalah kaum yang lahir setelah kaum Ad. Mereka adalah penyembah patung-patung sebagaimana kaum Ad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang laki-laki yang berasal dari mereka sendiri, yaitu Saleh alaihi salam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kejadian tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam dan kaumnya, kita akan sampaikan dalam beberapa poin utama. Poin pertama adalah dakwah Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihi salam mendakwahi kaumnya dengan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti patung dan yang lain sebagainya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat ya dalam Al-Qur'an tentang dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud ya, kami utus kepada mereka saudara mereka yaitu Saleh yang mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya dalam Al-Qur'an, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud ya kami utus saudara mereka Saleh yang mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Quran Surah Hud ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, walaqad arsalna ila thamuda akhahum salihah an ibudullaha fa idahum fariqani yahtasimun. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Saleh yang mengatakan, sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Quran Surah An-Naml ayat yang ke-45. Para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya yaitu kaum Tsamud. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, kisah selanjutnya setelah di segmen kedua nantinya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita menyebutkan ya poin pertama tentang dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya yaitu kaum Samud. Poin kedua yang akan kita sampaikan adalah tentang mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Saleh alaihi salam sebagai bentuk tasdiqan ya, pembenaran terhadap kerasulan Nabi Saleh alaihi salam. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait mukjizat tersebut ya, para ahli tafsir menyebutkan sebagaimana yang kami nukil dari kitab Sahih Qisasil Quran yang ditulis oleh Syekh Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, menyebutkan ya bahwa suatu hari ketika kaum Samud ya sedang berkumpul di pendopo atau tempat duduk mereka, maka Nabi Saleh alaihi salam ketika itu pun mendatangi mereka. Kemudian mendakwahi mereka, ya menasihati dan mengingatkan mereka. Nah, kemudian kaum Samud ketika itu ya yang mendengarkan nasihat dan dakwah Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada Nabi Saleh alaihi salam, wahai Saleh, bisakah engkau mengeluarkan untuk kami seekor onta dengan ciri seperti ini dan seperti itu? Maka Nabi Saleh alaihi salam mengatakan, bagaimana menurut kalian, kata Nabi Saleh, jika aku
mampu memenuhi permintaan kalian, yaitu mengeluarkan onta. Apakah kalian akan mengimani apa yang aku sampaikan dan mempercayai apa yang diutuskan kepadaku? Maka kaum Samud ketika itu mengatakan, iya. Maka Nabi Soleh pun mengambil perjanjian atas hal tersebut, yakni ketika Nabi Soleh alaihi salam mampu melakukan apa yang diminta oleh kaum Samud, maka kaum Samud akan beriman kepada Allah dan kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihi salam. Maka Nabi Soleh alaihissalam ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan permintaan mereka dengan harapan agar kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan apa yang mereka minta. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat mereka yakni kaum Samud melihat apa yang mereka minta, Allah Subhanahu wa taala kabulkan, yaitu berupa onta yang sesuai dengan ciri-ciri yang mereka minta. Maka itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sebuah bukti akan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata dan terang. Hingga menyebabkan beberapa di antara mereka, yakni kaum Samud ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski sebagian besar di antara mereka tetap ingkar, sesat, dan membangkang terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Nah, pada akhirnya terjadi kesepakatan bahwa onta tersebut dibiarkan berada di tengah-tengah mereka, yakni kaum Samud, merumput di tanah mereka di mana saja, kemudian meminum dari sumber mata air milik mereka. Dan terjadi juga kesepakatan bahwa ketika onta tersebut minum di sumber mata air mereka di satu hari, maka kaum Samud harus membiarkan onta tersebut minum di hari itu. Dan mereka menunda mengambil air yang mereka butuhkan pada hari itu ke hari berikutnya. Arti kata ada gantian antara onta dengan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan air. Nah, ketika situasi seperti itu terus berlarut, kaum Samud tidak sabar akan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akhirnya para pemuka kaum Samud ketika itu berkumpul dan mencapai kesepakatan untuk menyembelih onta tersebut agar mereka dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan air mereka secara penuh tanpa harus berbagi dengan onta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang onta yang merupakan mukjizat Nabi Soleh alaihi salam. Allah mengatakan, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kulu fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia, yaitu onta tersebut, makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah yang lain, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Wa ataina tsamudan naqata mubsirata fadalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan telah kami utus, kami berikan kepada kaum Samud onta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya onta tersebut, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Quran Surah Al-Isra ayat yang ke-59. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-155, Allah berfirman,
qala hadhihi naqatul laha syirbun lakum syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum. Ini seekor onta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Al-Quran surah Al-Asy'ara ayat 155. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lainnya, ya, dalam surah yang lainnya, inna mursilun naqati fitnatal lahum partakibhum wastabir. Sesungguhnya kami akan mengirimkan onta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbin muhtadar. Kullu syirbin muhtadar. Dan kabarkan, ya, kepada mereka kaum Samud bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan onta tersebut. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh orang yang punya giliran. Al-Qamar 27 sampai dengan 28. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyampaikan, ya, poin pertama tentang dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Shalih alaihi salam, kemudian poin kedua tentang mukjizat Nabi Shalih alaihi salam, maka poin ketiga kita akan sampaikan tentang sikap kaum Tsamud, ya, terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shalih alaihi salam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat, ya, di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang sikap kaum Tsamud terhadap dakwah Nabi Shalih alaihi salam, yaitu mereka menolak dakwah Nabi Shalih, mengejek Nabi Shalih, mengatakan bahwa Nabi Shalih alaihi salam adalah orang yang terkena sihir. Kaum Tsamud juga bersikap angkuh dan sombong. Ya, bahkan mereka membunuh onta yang merupakan mukjizat bagi Nabi Shalih alaihi salam, serta menantang Nabi Shalih alaihi salam agar mendatangkan kepada mereka siksaan. Dan yang lebih parah dari itu adalah mereka, yakni kaum Tsamud, berencana akan membunuh Nabi Shalih alaihi salam dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu innama anta minal musahharin ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, yakni kaum Tsamud, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-153 sampai dengan 154. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Mereka kaum Tsamud mengatakan, apakah manusia biasa seperti kita akan kita ikuti? Sungguh, kalau kita mengikutinya, maka kita berada dalam keadaan sesat dan gila. A'ulqiyad dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong. Al-Qamar 24 sampai dengan 25. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahli wa inna lasadiqun. Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, maka kita sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya, kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu,
dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. An-Naml ayat 49. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sikap yang ditampakkan ya oleh kaum Tsamud terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shalih alaihi salam. Kemudian poin terakhir yang akan kita sampaikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah tentang azab yang menimpa kaum Tsamud yang ingkar dan menentang dakwah Nabi Shalih alaihi salam, dan balasan bagi yang beriman terhadap dakwah Nabi Shalih alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang azab yang menimpa kaum Tsamud. Hal itu diakibatkan oleh penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Shalih, kesombongan mereka, dan perbuatan mereka yang membunuh onta yang merupakan mukjizat bagi Nabi Shalih alaihi salam, serta sikap mereka yang menantang Nabi Shalih agar mendatangkan kepada mereka siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin." Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ka'allam yaghnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dal li Tsamud. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Quran surah Hud ayat 67 sampai dengan 68. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yandurun. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya. Famastata'u min qiyami wa makanu muntasirin. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapatkan pertolongan. Az-Zariyat ayat 44 sampai dengan 45. Adapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah ajakan Nabi Shalih alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna najjayna Shaliha walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yauma idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz." Maka ketika datang azab kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Hud ayat 60. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang Nabi Shalih alaihi salam dan kaumnya, yakni kaum Tsamud. Nah, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas adalah hendaknya kita mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga kita tidak mengikuti kezaliman mereka dan kita bisa berlepas diri dari perbuatan zalim tersebut sebagai bentuk kekhawatiran akan mendapatkan balasan sebagaimana yang telah menimpa orang-orang zalim terdahulu. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat-sahabatnya pada saat tahun perang Tabuk, ketika Rasulullah dan para tentaranya, sahabatnya melewati lembah Hijr yang merupakan kawasan kaum Tsamud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian masuk ke tempat-tempat mereka, yakni kaum Tsamud yang pernah ditimpa azab, kecuali dengan menangis. Jika kalian tidak menangis, jangan memasuki tempat-tempat mereka, agar kalian tidak tertimpa azab seperti yang menimpa mereka, yakni kaum Tsamud. Hadis riwayat Ahmad. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.